Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Anak-anak anggota Majelis Asbabul Khairat, Ketua Pengurus Asbabul Khairat Minahasa Utara yang saya cintai, alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan amalan rutinnya, pembacaan Ratibul Attas, kemudian dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, pada malam hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Asbal, Bapak Ustadz Akbar Mamose, Ustadz Jufri ya, bahwa mulai minggu 2 minggu akan datang kita sudah mulai rutinkan majelis ini setiap hari Selasa. Jadi untuk Hizbut Ta'lim, kajian umum itu diadakan di 2 tempat, yaitu di Masjid Diponegoro dan di Masjid Hidayatullah Agape. Dan itu bisa juga pindah ke masjid yang lain kalau ada permintaan. Nah, untuk Masjid Diponegoro itu posisinya standby terus. Ya. Bila mana di masjid lain ada kegiatan, ya mungkin Masjid Istiqlal tetap Masjid Diponegoro tetap siap. Itu waktunya dari maghrib berjamaah sampai sholat isya berjamaah. Sesudah itu sambung dengan Majelis Asbabul Khairat. Nah, dengan ketentuan 2 minggu 1 kali. Jadi kalau kegiatan Majelis Asbal kan tiap minggu, jadi tiap Selasa. Jadi Selasa ini pembacaan Maulid, tidak ratib Maulid, tidak ada pembacaan kajian-kajian apa-apa. Selasa berikut ada hanya pembacaan wirid, hizib, kemudian taklim, kajian ya, sehingga suasana tetap ada terus. Jadi tidak kita rutinkan saja dengan amalan-amalan, tapi perlu ada kajian-kajian. Hal itu juga dilakukan di pusat seperti itu ya. Berarti dalam 1 bulan 2 kali amalan ratib dan maulid, 2 kali kajian dan pembacaan wirid ya. Nah, ada tadi bacaan yang tadi dibaca itu saya perlu tegur karena itu fatal kesalahannya, yaitu pada pembacaan Ratibul Attas. Itu tidak boleh dibaca taibuna illallah, itu artinya jauh beda, tidak pakai illah tapi ilah. Jadi taibuna ilallahi, bukan illallah. Mari saya terjemahkan. Kalau kita baca benar, taibuna ilallahi, itu artinya kepada Allah kita bertaubat. Tapi kalau kita baca taibuna illallah, bukan kepada Allah kita bertaubat. Ah, itu beda. Satu pakai harful jar, satu pakai harful istisna, namanya pengecualian. Itu fatal tuh salahnya itu. Tadi saya dengar itu mulai dari Ustadz Akbar, Ustadz Jufri, dan semua saya baca itu taibuna illallah, taibuna illallah. Itu kalau kedengaran sama sama orang-orang yang fahim bahasa Arab, itu dia bilang astagfirullahaladzim. Kita baca taibuna illallah, orang yang mengerti astagfirullahaladzim. Dia minta taubat kepada selain Allah. Saya ulangi, taibuna ilallahi, bukan illallah. Coba sama-sama. Taibuna ilallahi. Tadi baca apa tadi? Nah, itu fatal bacaannya itu. Jadi hati-hati ya. Jangan yang penting semua bunyi bahasa Arab sebetul semua itu. Kemudian ditanya, siapa dia pembina? Ustaz Mahmud Kasih. Astagfirullah. Kita tumbuh bangun semua kalau salah baca, kok mengaku guru lagi. Jadi itu yang perlu diperbaiki ya. Hati-hati
Jadi ingatkan kalau ada kebiasaan seperti itu, ingatkan untuk taibuna ilallahi, bukan illallah, tapi taibuna ilallahi, kepada Allah kita taubat. Itu. Kemudian pada malam hari ini sudah 9:30 ya. Karena terlalu lama dimakan nih. DP makan 2 jam, DP aktivitas setengah jam. Tapi saya tutup saja dengan satu catatan bahwa coba kita ingat-ingat pada Quran surah Al-Isra ayat 36. Ayat berapa? Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu atau mengikuti kepada hal-hal yang dimana tidak ada pengetahuan kalian tentang hal itu. Ya, jangan mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, mengapa? Kalau sesuatu yang tidak kita ketahui, ada 2 kemungkinan. Salahnya lebih besar daripada benarnya. Tapi kalau kita ketahui, artinya mesti belajar. Sama dengan amalan tadi. Amalan tadi itu sudah baik, tapi karena salah baca, karena ketidaktahuan, sehingga artinya jauh panggang dari api. Kita bermaksud minta ampun kepada Allah, tapi justru dengan ucapan yang salah, justru kita menolak. Nah, itu yang dimaksud. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Quran surah Al-Isra ayat 36. Baru Allah katakan akibatnya. Akibatnya kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka apa yang terjadi? Sesungguhnya pendengaran, inna sam'ah, penglihatan, wal absar, wal fuad, bahkan hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Satu persatu akan Allah tanya. Apa tadi yang Nabi bilang? Ta'ibuna ilallah, ditanya oleh Allah. Kenapa kau bicara begitu? Baru yang mendengar sama-sama tidak tahu. Toh? Amin, amin. Inna pendengaran. Baru yang membaca wal absar, yang penglihatan. Atau terus jelas itu ilallah, dia baca illallah. Ditanya satu-satu oleh Allah. Makanya dalam Quran surat Yasin Allah bilang apa? Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya hari ini, kata Allah, mulutmu kami tutup, tanganmu berbicara, kakimu bersaksi. Bayangkan, Allah sudah jelaskan. Makanya itu kalau sholat, kita baca iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu. Walaupun sholat berjamaah dan sholat sendirian. Bolehkah dirubah Al-Fatihah kalau sholat sendirian? Sesuai dengan dhamirnya. Dalam sholat berjamaah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Ya, karena ada imam, ada makmum. Tapi kalau sholat sendirian, dia rubah. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kepadamu aku meminta, aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Kenapa kau baca begitu? Sholat sendirian? Tidak boleh. Kenapa? Sendirian dan sholat berjamaah tetap berjamaah walaupun sendirian. Kalau kita berjamaah di masjid, ada imam, ada makmum. Ketika kita sholat sendirian, maka hati kita jadi imam. Tangan kita, telinga kita, mata kita, kaki kita menjadi makmum. Itu yang dimaksud. Matamu, kakimu, tanganmu, pendengaranmu akan ditanya oleh Allah. Bisa dipaham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.